Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhan Agustiadi. Di sini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pembicara atau penulis secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami kalimat tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara tersebut. Tidak menimbulkan kesalahan di dalam menafsir kalimat yang dimaksud oleh penulis atau pembicara tersebut, sistematis dan tidak bertele-tele. Salah satu ciri kalimat efektif adalah memiliki kesatuan gagasan. Contoh, coba perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat tersebut memiliki 3 gagasan, yaitu 1. Perkembangan penduduk RW 06 Kampung Sidodadi yang semakin padat. Gagasan yang kedua, perkembangan itu tidak didukung dengan perekonomian yang cukup. Gagasan yang ketiga, kita tidak menyadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seharusnya, kalau ingin menjadi kalimat yang efektif, maka kalimatnya seperti ini. Perkembangan penduduk RW 06 Kampung Sidodadi semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun ciri yang kedua adalah kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat ini tidak efektif karena memiliki pertanyaan apa atau siapa yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun. Seharusnya kalimat itu adalah krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu adalah contoh kalimat efektifnya. Terdapat ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Yang ketiga, konjungsi intrakalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat tidak didahului oleh konjungsi yang. Yang terakhir, subjek tidak ganda. Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah keparalelan, yaitu kesamaan bentuk, kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Jika kalimat pertama berbentuk verba, maka selanjutnya juga berbentuk verba. Namun jika kalimat pertama atau kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat ini tidak efektif karena tidak paralel. Seharusnya kalimatnya adalah, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah kehematan. Kalimat tidak akan dikatakan efektif apabila menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, perhatikan contoh berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk, menghindari kesinoniman dalam kalimat, dan menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Ciri yang selanjutnya, kalimat
dikatakan efektif apabila memiliki kelogisan, yaitu ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah IYD. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah memiliki kecermatan di dalam kalimat tersebut. Karena yang namanya kalimat efektif itu harus tepat di dalam pemilihan kata, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang ganda atau tidak menimbulkan kerancuan di dalam kalimat tersebut. Ciri yang selanjutnya adalah kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki ketegasan di dalam kalimat tersebut. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya tersebut menonjol di dalam kalimat tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Cara memberikan penegasan pada kalimat efektif yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Yang ketiga, mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Selanjutnya, menggunakan partikel penekanan dan mengulang kata. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki ketepatan. Setiap kata dalam kalimat tersebut dipilih yang sesuai, yang tepat, sehingga bisa mewakili tujuan, maksud, atau pesan dari penulis tersebut. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki kebenaran dalam struktur kalimat tersebut. Karena kalimat efektif itu mengandung struktur yang benar, yang sesuai dengan aturan di dalam bahasa Indonesia. Dan ciri yang terakhir adalah keringkasan. Maksudnya adalah kalimat efektif itu adalah kalimat yang ringkas, yang mudah difahami, tidak bertele-tele, tidak berlebih-lebihan di dalam mengungkapkan suatu kata, tapi ya ringkas. Oke, tadi adalah penjelasan tentang kalimat efektif dan ciri-cirinya. Adapun kalimat yang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang tadi berarti termasuk bukan kalimat efektif. Namun meskipun ada kalimat yang bukan kalimat efektif, tapi masih sering digunakan oleh umumnya masyarakat atau bahkan dianggap sebagai kalimat efektif. Berikut contohnya. Oke, demikian penjelasan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.